Lebih dari 60 tahun, kami arungi perjalanan ini. Menembus tantangan dan terus bertahan di tengah gelombang inovasi. Kami menghubungkan kehidupan, membuka peluang, dan melangkah bersama. Kami melangkah maju, bertransformasi hari ini, berbekal new digital ways of working, untuk memimpin masa depan. Dan dengan pilar transformasi TLKM 30, kami menata budaya dan cara kerja, memperkuat core business, mengoptimalkan value yang ada, dan beralih dari operator menjadi enabler melalui 4 pilar bisnis. Menghadirkan koneksi digital dalam keseharian, mendorong pertumbuhan melalui infrastruktur andal, menghubungkan kolaborasi lintas batas, dan menghadirkan solusi digital untuk setiap kebutuhan. Kami berfokus menjaga keberlanjutan bisnis bagi para stakeholders dan memberi dampak yang berarti bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola, dengan tetap menjaga nilai dan keunggulan yang menjadi identitas kami. Telkom Indonesia kini bertransformasi untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyanyi Fakulti Jasmine dengan NIM 10 dan teman saya Istina Latifah Sapiana dengan NIM 04. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas bedah kasus perilaku organisasi dengan studi kasus nyata PT Telkom Indonesia. Pembahasan meliputi latar belakang, permasalahan, analisis berdasarkan teori, perilaku organisasi, serta solusi yang dapat diterapkan. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi milik negara yang melakukan transformasi digital untuk menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan bisnis. Perubahan ini tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi baru, tetapi juga perubahan budaya kerja dan cara kerja karyawan. Dalam prosesnya, perusahaan menghadapi tantangan berupa resistensi terhadap perubahan dan perlunya komunikasi internal yang efektif. Beberapa masalah yang muncul antara lain, yang pertama, sebagian karyawan mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Yang kedua, terjadi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, komunikasi internal belum sepenuhnya efektif. Yang keempat, perusahaan harus menjaga motivasi dan keterlibatan karyawan selama proses transformasi. Pada kasus ini berkaitan dengan beberapa materi perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Perubahan sering menimbulkan penolakan karena karyawan merasa tidak nyaman dengan cara kerja baru. Yang kedua, komunikasi organisasi. Informasi yang jelas membantu karyawan memahami tujuan perubahan. Yang ketiga, kepemimpinan. Pemimpin harus mampu mengarahkan, memberikan contoh, dan mendukung proses adaptasi. Keempat, motivasi kerja. Pelatihan dan penghargaan dapat meningkatkan semangat karyawan untuk menerima perubahan. Solusi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, memberikan pelatihan digital secara berkala. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada karyawan yang mampu beradaptasi.
Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses transformasi. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sumber daya manusia. Komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif, dan motivasi kerja menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan perubahan organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.